situ. Iya. Dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Pak Anwar dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Ya, Ada apa apa di sini? ya mau saya perlu ya cerita ya, tapi saya malu. Ngapain kamu gak apa-apa? Cerita aja. Saya sampai. Mungkin bagaimana ya? Kenapa gak apa-apa, pelan-pelan? Santai saja. Mungkin saya awal dengan ya, saya secara fisik ya saya sehat, tapi secara mental saya lelah, itu agak berat ya. Kayak saya menjalani semester ini kayak salah lambat, ya ada kemajuan. Oke, silakan cerita. Mulai dari mana? Mungkin beberapa bulan ini saya kehilangan motivasi saya untuk dalam semester 4 ini. Dulu saya sangat semangat pada semester awal, ikut pembelajaran tepat waktu, mengerjakan tepat waktu, dan mengikuti semua organisasi secara ya semangat. Tetapi pada semester ini kok saya terasa lebih berat. Oh, motivasi kamu berarti menurun ya. Sejak kapan kira-kira kamu merasakan hal ini? Mungkin sejak semester 1. Pada awalnya saya mungkin ini adalah jenuh biasa atau dosen biasa. Tetapi makin hari kok makin saya malas menjalaninya. Kadang saya ikut kelas, tetapi pikiran saya itu entah kemana, ya, seperti ke kantin atau ke mana saja. Oh begitu. Kamu merasa tidak terhubung lagi dengan proses belajar ya, berarti itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang kamu pendam. Apa kamu tahu kira-kira penyebab utamanya apa? Nah itu masalahnya. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri. Mungkin saya nggak bisa cocok pada jurusan ini. Dan saya dulu masuk karena saran dari orang tua saya untuk masuk ke jurusan ini, dan sekarang saya merasa sedang seperti menjalani kehidupannya orang lain. Saya bisa memahami. Jadi kamu merasa pilihan yang kamu ambil waktu itu bukan sepenuhnya berdasarkan keinginan kamu ya? Iya Bu, ini kepengen dari orang tua saya, dan saya ingin itu ke jurusan teknik. Tetapi orang tua saya mengarahkan ke jurusan pendidikan. Waktu itu saya ikut-ikut saja saran dari orang tua saya, tetapi saya mulai merasa hampa, kosong, kayak gak ada arah gitu. Dan ketika kamu mulai mempertanyakan arah itu, semangatmu ikut hilang. Apa kamu pernah membicarakan ini dengan orang tuamu? Sejauh ini belum. Saya takut mengecewakan mereka karena mereka sudah susah payah untuk mencarikan uang untuk membiayai kuliah saya. Saya merasa malu. Saya paham. Ada perasaan ingin membalas kebaikan orang tua, tapi juga ada keinginan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan diri sendiri. Itu bukan hal yang mudah, tapi perlu dicari titik temunya. Tapi saya bingung, kadang mikir apa saya ini lemah atau kenapa lain bisa semangat kayak orang lain kayak semangat menjalani semester-semesternya, atau saya malah hilang kayak, dan untuk saya tuh kayak kehilangan arah tujuan untuk semester ini. Pertanyaan seperti itu memang wajar muncul saat kita sedang berjuang. Tapi justru karena kamu menyadari dan mau mencari jalan keluar, itu menunjukkan kamu kuat. Apa ada kegiatan di belakangan ini membuat kamu merasa sedikit lebih hidup? Ada nggak kira-kira? Beberapa minggu yang lalu mungkin ikut bantu teman bikin proyek desain metode pembelajaran. Saya orangnya itu suka ngedit dan suka desain grafis, dan waktu itu pengerjaannya saya rasain itu sangat bisa fokus dan menikmati prosesnya. Wah, itu bagus. Jadi sebenarnya kamu masih punya energi, hanya saja tidak tersalurkan dalam jalur yang sesuai.
Mungkin ini saatnya kamu mulai menyatukan antara jurusan dan minat. Tetapi saya takut kayak jadinya tabrakan atau fokus saya hilang ke lain hal yang lain, seperti kuliah saya mungkin akan terbengkalai atau sebagainya. Justru sebaliknya, kalau kamu bisa menyisipkan passionmu ke dalam tugas atau proyek kamu akan merasa lebih terlibat. Misalnya untuk tugas presentasi, kamu bisa buat video kreatif. Kamu juga bisa tawarkan bantu dosen dalam pembuatan media ajar. Wah, itu kayak ide yang menarik, tapi saya belum mencobanya. Mungkin saya akan coba. Selama ini saya pikir kuliah juga harus ikuti polanya secara umum. Memang kadang itu perlu pulang dari zona itu, asal tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Banyak dosen justru akan menghargai kreativitas mahasiswa. Selain itu, kamu bisa mulai menulis jurnal pribadi. Di sini bisa tentang perasaan harian, ide atau pencapaian kecil kamu. Ya, gitu. Nanti saya akan coba. Mungkin itu bisa membantu saya lebih sadar dan lebih fokus kepada rasa jenuh saya dan mengatasi rasa jenuh. Oke, kamu di sini nggak sendiri ya, Ahwan. Saya di sini untuk mendampingi. Kita bisa bertemu lagi minggu depan. Lalu kita lihat tugas kamu, tidak apa-apa kalau perlahan. Terima kasih banyak. Rasanya lebih ringan setelah bercerita dengan Ibu. Sama-sama, saya sangat menghargai keberanian kamu untuk datang dan terbuka hari ini. Itu langkah awal yang sangat baik. Saya juga terima kasih Bu. Biasanya saya simpan sendiri Bu, pengalaman ini, tapi sekarang saya punya sudut pandang yang baru. Bagus banget. Mulai hari ini coba jalanin dulu ya. Pertama, tetap ikuti kuliah, tapi beri sentuhan kreativitas kamu. Kedua, tulis jurnal harian, kita bahas minggu depan. Dan soal orang tua ini kita bisa bicarakan secara komunikasi yang baik. Baik Bu, saya akan mencobanya. Terima kasih banyak atas waktunya dan sarannya. Sama-sama, semangat terus ya. Dan ingat, motivasi itu tidak selalu konstan. Yang penting kamu tahu cara menghidupkannya kembali. Jaga kesehatan juga. Siap Bu, semoga Ibu juga sehat selalu. Saya pamit dulu. Iya, amin. Hati-hati. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.